Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mendaki ke Gunung Kawi, Puncak Batu Tulis via Precet. Jadi kalau kemarin kita sudah berhasil berdiri di puncak Gunung Buta, kali ini petualangan kita akan bergeser ke gunung tetangganya yang dipenuhi dengan cerita-cerita legenda. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi Gunung Kawi, salah satu gunung yang paling lekat dengan kisah mistis di Malang dan di Pulau Jawa. Kita akan mendaki menuju ke Puncak Batu Tulis lewat jalur Precet. Penasaran seperti apa jalurnya? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Dan inilah dia pendakian Gunung Kawi, Puncak Batu Tulis via Precet. Dari pusat kota Malang, roda kami mulai berputar menuju ke kawasan Precet, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yaitu titik awal pendakian Gunung Kawi. Namun sebelum kami tiba di base camp, ada satu hal yang kami lupa, yaitu adalah nasi bungkus. Jadi kali ini kita mampir untuk membeli nasi goreng terlebih dahulu. Dan menariknya, membawa nasi bungkus adalah sebuah syarat untuk pendakian tektok ke Puncak Batu Tulis. Begitu nasi bungkus sudah siap, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Begitu sampai di basecamp Gunung Kawi, kami nggak bisa langsung registrasi ya. Soalnya loket pendaftaran di sini itu baru buka itu jam 12 malam. Jadi sambil menunggu jam operasionalnya buka, kami memutuskan buat santai sejenak sambil ngopi-ngopi terlebih dahulu. Oh ya, ngomongin soal basecamp Gunung Kawi, ternyata di sini tuh fasilitasnya lumayan lengkap banget. Selain ada toilet, tempat ngopi, di sini juga ada warung sekaligus tempat ngopi yang jualan makanan. Bahkan yang bikin saya kaget, ternyata di sini juga ada kolam renang. Kayaknya memang tempat ini itu didesain sebagai area camping ground keluarga deh. Setelah puas ngopi, nyantai, dan mengistirahatkan badan sejenak, nggak terasa nih, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kami pun langsung bergerak ke pos registrasi dan melakukan registrasi secara online. Oh ya, sedikit info tambahan buat kalian yang mau kesini. Registrasi Gunung Kawi ini sekarang sudah full dilakukan secara online ya. Jadi nanti kalian tinggal scan atau akses link pendaftaran yang sudah disediakan di area basecamp. Prosesnya terhitung cepat dan simple kok. Nah, nanti setelah data kalian diverifikasi dan pembayaran selesai, nanti setiap pendaki bakal dikasih gelang identitas seperti ini. Gelang ini wajib terus dipakai selama pendakian ya, sebagai bukti kalau kita ini adalah pendaki resmi. Anjay. Tapi sebelum resmi menapakkan kaki di jalur pendakian, ada satu prosedur penting yang nggak boleh dilewatkan, yaitu adalah pemeriksaan sampah. Ya, aturan di Gunung Kawi ini terhitung lumayan ketat ya soal logistik. Semua barang bawaan yang berpotensi menghasilkan sampah dicatat dengan sangat teliti. Setelah proses registrasi selesai dan pemeriksaan sampah dinyatakan aman, barulah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Ini pos 1 nih, pos 1 lah, nggak apa sama di sini pohon tumbang ini. Pohon tumbang itu besar kan. Nah itu rata di dure lemah. Si sini dure lemah, si sini nempel lemah. Nah sing sama lewati nempel lemah itu. Itu. Oke, ini offline. Asal jangan di mode pesawat dan jangan dimatikan lokasi ini. Jikalau nanti sama sudah keluar, pas masuk lagi dan nggak ada jalur seperti ini, sama tinggal ke titik 3 ini, strip 3, sama ada yang 23 Juni. Dia bakal keluar. Oke? Siap. Setelah briefing selesai, kami pun langsung bersiap-siap membentukkan posisi tas, menyalakan headlamp, dan perjalanan menembus keheningan Gunung Kawi resmi dimulai.
basecamp. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ya walaupun loro, tetap semangat. Oke, Sampai puncak. siap. Gas. Oke guys, pukul 20.23 tadi kita memulai pendakian dari base camp via Batu Tulis. Pukul 0.23 sekarang kita sampai gerbang. Tadi habis melakukan doa ya. Dan nanti kalian bakal tahu estimasi dari base camp menuju ke pos 1 itu berapa menit. Kalau untuk malam hari paling saya hanya merekam di setiap per posnya saja. Karena memang masih gelap. Kondisi masih gelap. Memungkinkan. Dan kamera saya pun juga tidak mampu untuk merekam. Oke, lanjut ke pos 1 nanti kita berapa jam. Start dari basecamp 02.23 menit. Oke. Oh ya, kalau kita bahas soal trek, jalur dari basecamp menuju pos 1 ini sebenarnya sangat landai ya guys ya. Ya walaupun ada tanjakan dikit-dikit lah. Tapi jangan salah guys, walaupun ini landai, jaraknya itu lumayan jauh guys. Yaitu ada di sekitar 3,5 sampai ke 4 km. Nah, bayangin. Dari pos 1 menuju base camp itu jaraknya lumayan jauh. Dan di sepanjang jalur ini kita bakal ditemani oleh rapatnya hutan pinus dan hamparan kebun kopi warga. Oh ya, karena waktu berangkat tadi kondisinya masih gelap gulita dan gak memungkinkan buat ambil footage, jalur hijau yang kalian lihat ini sengaja saya ambil sewaktu perjalanan turun di sore hari. 0346 akhirnya sampai di pos 1. Jadi mau total perjalanan kira-kira jam ya? 1 jam dari base camp menuju ke pos 1. Dua worek jalan nih. Terus jalan iku landai, nanjak, terus landai maneh, nanjak maneh, dan dua wo. Iku senggarai kesel di pos 1. Pos 1. Jadi arek pos 1. Tempatnya lumayan luas juga di sini, dan di sini juga ada mata air. Nanti lah kamu pengen ngisi banyu kayak apa iso nih rek. Pos 1 tempatnya lumayan luas tapi rada miring, lagi ngecamp ya lumayan lah. Oke. Oke rek, pukul 03.56 kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Oke, hitung rek, berapa menit ya, let's go. Setelah beristirahat sejenak di pos 1, kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di awal-awal jalurnya emang mirip dari base camp menuju ke pos 1, yaitu relatif landai. Tetapi di pertengahan jalan, jalurnya ini lumayan menanjak. Dan dari pos 1 ke pos 2, itu kita bakal melewati sumber mata air 2. Dan sumber mata air 2 ini menjadi sumber mata air terakhir di jalur pendakian. Setelah itu, kita pun juga melewati area suguhan dari Gunung Kawi. Subhanallah rek, ini perjalanan menuju ke pos 2 untuk sunrise ini kono rek. Wah, semoga yang rindu lautan awan yo. Untuk jalurnya sendiri dari pos 1 ke pos 2 itu tergolong landai rek yo. Tergolong terjal. Emang pendek sih. Mantap. Emang pendek, jaraknya pendek. Tapi walaupun jaraknya pendek, tanjakannya lumayan wow. Akhirnya tepat pukul 05.22 atau pada pukul setengah 6 pagi kita pun sampai juga nih di pos 2. Dan area di pos 2 ini ternyata lumayan besar juga ya guys. Makanya di sini kita memutuskan buat istirahat lumayan lama, sekalian santai-santai sambil menunggu matahari pagi keluar. Setelah puas meluruskan badan dan bersantai di pos 2, kami pun bersiap melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kebetulan nih, matahari pagi juga sudah mulai meninggi dan sinarnya perlahan menghangatkan tubuh kami setelah udara dingin sedari subuh. Dengan energi yang sudah terisi kembali, langkah kaki pun siap mengarah ke pos berikutnya.
pos 2 pukul kira-kira pukul 6.09. Lanjut ke pos 3. Oke rek, rekamannya mulai tau kene ya, soalnya mambengi iku HP ku kewalahan rek. Bengi ya, mati dewe lah kamera HP kaya ya Allah. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke pos 3. Hah? Apa? Oh iya rek. Kau betul-betul rek. Apa itu? Masa tadi pasangin kabel? Masa tadi pasangin kabel? Mantep dong itu. Iya. Apa ini? Ya basecamp paling. Oke guys, sekarang kita lanjut jalan dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 ini lumayan nanjak guys. Tapi tenang, rasa lelahnya langsung kebayar lunas sama pemandangan di sepanjang jalur ini. Apalagi sekarang nih, kita berangkat itu dengan cuaca yang super cerah dan bersahabat. Lihat deh, kita disuguhkan pemandangan lautan awan yang secantik ini. Ya boh, mantap. Mantap jiwa, ngantuk. Lautan awan bolo. Wah, alhamdulillah. Terbayarlah wisan tipis-tipis. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Kita dapat lautan awan. Tuh nih mas. Lautan awan nih mas. Kita dapat lautan awan. Cuacanya ini mas, gini. Cuacanya tidak ikut. Akhirnya lelah dewe terbayar perjalanan mambengi mulai itu jam 3 kayak sampai jam ini dan terbayar tipis-tipis besar. Ayo Wes lah. lanjut mana nih Wes. pos 3 pos bokat Iki pos 3 iki. Papat. ini cara lanjutnya pos 3 kan turun tutup pos 3. Oh iya, dhuwur ya. Sini gimana pos 3. Oke, ciao. Akhirnya pukul 6.49 awalnya itu turun pos 3. Itu tulis jadi kamu awalnya estimasi perjalanan itu sekitar 30 menitan masa. Oke. 30 menit Kurang lebih 30 menit. kurang lebih 30 menit atau 40 menitan lah. Itu kayak cuma sekarang kota foto wisan dan juga video santai kan pengen pas dulu ini lautan awan Gunung Semeru mas di Pulau Mas. Senang banget aku mas itu lautan awan Semeru mas. Pukul 6.53 kita sekarang melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Untuk tadi pos 2 ke pos 3 itu cukup curam ya guys nanjanya guys. Dan kayaknya dari pos 3 ke pos 4 ini juga tanjanya lumayan curam. Oke lanjut ke pos 4. Oh ya guys, perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 itu lumayan cepat ya, hanya membutuhkan waktu sekitar 39 menit. Dan setelah sampainya kita di pos 3, kita pun nggak mau buang-buang waktu dan cuman istirahat sekitar 5 menitan aja nih, karena emang kita ngejar waktu juga ya. Perjalanan pun langsung dilanjut menuju ke pos 4. Nah, trek dari pos 3 menuju ke pos 4 ini jalurnya udah mulai nggak santai lagi guys. Bisa kalian lihat sendiri ya, medannya makin terjal dan menguras tenaga. Emang kalau kalian lihat dari layar HP atau dari video itu emang kelihatannya landai guys, tapi itu aslinya itu curam itu guys. Saking cerahnya Semeru, saking cerahnya hari ini. Tadi kan Semeru udah kelihatan ya. Sekarang Arjuna bro, kelihatan bro. Hari ini emang cerah banget sih. Cuacanya bagus. Akhirnya pukul 7.49 ada itu tuh dek
Dan akhirnya tepat pada pukul 07.49 pagi kita sampai juga di pos 4. Kalau dihitung-hitung durasi perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu memakan waktu sekitar 56 menitan ya guys. Tapi di sini kita nggak bakal santai-santai atau rehat-rehat lama. Seperti target awal kita yang emang lagi ngejar waktu, kaki harus langsung digas menuju ke puncak. Ya mungkin kita di sini cuma istirahat ya 5 menit atau sekitar 10 menitan aja. Cap dari pos 4 menuju ke puncak. Bismillah ya Allah. Setelah beristirahat sejenak di pos 4, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Batu Tulis. Nah, perjalanan kali ini itu kerasa lumayan lama banget. Sebenarnya ya, jarak dari pos 4 sampai ke puncak itu nggak terlalu jauh, tapi jalurnya itu loh, terjal banget. Kalian bisa lihat sendiri ya di video ini. Saya sampai harus climbing dan harus pegangan tali. Tapi di balik jalur yang ekstrim, pemandangan di sini tuh juara banget guys. Apalagi cuaca hari ini itu lagi cerah-cerahnya. Jadi sejauh mata memandang itu indah banget. Nah, pas lagi nanjak, tiba-tiba kita ketemu seekor burung gagak. Uniknya, burung ini tuh kayak ngikutin kita terus di sepanjang jalur, seolah-olah dia lagi menyemangati kita buat segera sampai ke puncak. Bismillah dulu sebelum istighfar. Di jalur ini juga ada yang namanya tanjakan istighfar. Tapi jujur ya, dari pos 4 aja itu bawaannya sudah pengen istighfar terus guys sepanjang jalan. Karena memang jalurnya ini loh, ya Allah, minta ampun terjalnya guys. Dan akhirnya guys, pukul 10.07 kita akhirnya sampai juga di puncak Gunung Kawi via Batu Tulis. Haru guys, aku sudah 2 kali gagal di sini dan sekarang aku berhasil namati puncak. Dan akhirnya tepat pukul 10.07 kita berhasil menapakkan kaki di puncak Batu Tulis Gunung Kawi. Total perjalanan dari pos 4 menuju ke puncak Batu Tulis ini itu tadi kita menghabiskan waktu sekitar 2 jam 11 menit. Waktu yang lumayan lama karena emang medannya itu lumayan curam ya guys. Jujur nih, jujur. Di sini saya sempat terharu banget guys. Soalnya di pendakian sebelumnya saya ini sudah 2 kali gagal buat sampai ke puncak Batu Tulis ini. Tetapi hari ini di percobaan ketiga akhirnya saya berhasil menaklukkan puncak Batu Tulis ini. Sesampainya di puncak, agenda pertama kita jelas istirahat terlebih dahulu ya guys ya. Kan capek, dan istirahat dulu, terus foto-foto buat kenang-kenangan. Setelah puas ambil gambar, kita memutuskan buat istirahat total. Masa iya guys, udah capek-capek nanjak ke puncak langsung turun begitu aja? Kan nggak mungkin ya kan. Jadi kita manfaatin waktu di atas sepuasnya buat santai, pelan-pelan menikmati puncak. Bahkan sempat rebahan dan tidur siang sebentar. Maklum guys, semalam memang kita kurang tidur. Bahkan semalam memang kita nggak tidur ya. Pokoknya waktu di puncak ini bener-bener kita manfaatin sebaik mungkin. Oh ya, perjalanan dan vlog kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu ya guys. Buat kalian yang sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya hari ini dan pastinya sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata,
Salam dari YouTuber kecil yang terus berkarya. Dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.